ketika mereka punya hutang ya yang namanya kur kan ada yang 5 juta, ada yang 15 juta dan sebagainya, ternyata mereka nggak bisa kembalikan. Sampai ketika mereka punya barang pengen diganti sama beras. Ini buat kami merinding. Jadi selama ini pembinaan yang sebagainya oleh pihak lain, saya nggak perlu digimanakan ya, itu hanya sekedar seremonial, ikut pameran, buka stand, dia pun harus buka stand, disiapkan gedungnya yang satu begitu Bu ini ya kemarin ya. Ya. Ini asli loh Bu, saya sebelum kesini kan melihat dulu apa sih sebetulnya dikerjakan oleh pemerintah, Pemprov dan sebagainya, disiapkan gedung mewah gedungnya, tapi kan yang susah itu bagaimana mengiring pembelinya. Ya, ini problem loh buat UMKM. 100.000 itu rezeki luar biasa. Kalau memang harus rugi 300.000 bisa bahaya buat UMKM. Begitu ya Bu ya? Ya. Nah itu yang saya dengar, makanya kemarin kita punya gerakan, sudah kita inventaris dulu UMKM yang ada itu apa saja, produksi apa saja, di-list lah oleh Bu Heni dengan harga-harganya oleh Bu Lina. Dari situ Bu Lina hanya mengandalkan semangat dan doa, Masya Allah ditunjukin, bisa ketemu sama Ibu Menteri, bisa ketemu sama Yomat, bisa ketemu sama Pak Wali. Ternyata market itu bisa diterjemahkan. Pertama, membangun market dengan power. Misalnya contohnya diwajibkannya kepala dinas membeli UMKM dalam bentuk parsel. Itu ada anggarannya. Lalu dimasukin ke koperasinya BKPM, kan itu bagus juga, karena pasti siapa sih yang mau nolak ke Ibu Menteri ya Bu ya? Apa-apa memang nggak besar, tapi Masya Allah di sini buat UMKM udah dalam rencana survei koperasi. Masya Allah Bu, saya tahu sekali. Betul. Tapi kemarin kebanjiran jadinya kalian suruh renovasi bagus baru mau di posting. Kalau kemarin udah luar biasa saya lihat. Lalu si Ibu Ketua Ibu Lina melobi yang namanya Bank BNI, ditaruh di sana supaya beli. Pokoknya luar biasa lah, dideketin lah orang-orang yang punya kewenangan kekuasaan untuk ke anak buahnya supaya bisa mendorong partisipasi atau kesetiakawanan sosial. Karena saat ini UMKM betul-betul pingsan. Indikatornya yang tadi kur yang 1 juta, 3 juta, 300.000 aja nggak bisa nyicil. Tapi per hari ini ada cerita menarik. Ketika yang namanya jahe merah, suaminya harus cuci darah, kontrak dan sebagainya, sekarang sudah mau mencuci rumah Bu, gara-gara dibeli oleh Ibu Menteri katanya. Itu jadi heboh itu se-Bandung itu. Betul ya Bu ini tuh? Udah semua saya juga mau Bu. Aduh. tenang, sabar. Nah akhirnya seperti jahe merah pun ternyata perlu modal. Itu yang melatar belakangi Koperasi Lumbung Indonesia sukses. Dari mana modalnya? Pak, kalau ke kurma saya harus bayar, masih punya cicilan, katanya nggak bisa pinjam lagi. Makanya harus digalang. Pemodalannya dari mana? Dari orang-orang kita, pakai nabung, ada yang namanya simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, seperti itu terkumpul. Nah nanti pun tidak usah disamakan, misalnya sekarang Ibu Lina punya uangnya 50 miliar, taruh 1 miliar kan nggak ada masalah di situ. Amin. Nah, karena di koperasi bisa punya aturan Bu, 50% kemana, 50% dibagikan, dan SH itu bisa diatur di rapat. Yang paling penting minimal sama dengan bunga bank lah, begitu. Kalau begitu ya Bu Heni ya? Ya. Bunga bank. Nah yang bisa lebih besar malahan tuh, karena perputaran cepat itu bisa terbuka sekali koperasi itu. Sangat bisa dikontrol oleh siapapun, karena itu ada dewan pengawas dan sebagainya. Nah, biasanya di koperasi karena proposalnya bagus, selama ini yang saya tahu ya, proposalnya menggiurkan untuk menggalang dana itu bisa lebih cepat dibandingkan dengan memutarkan uang. Ini banyak yang problem seperti itu. Contohnya Cipaganti, itu triliunan Bu di Bandung, 4 triliun sekali ngumpulin uang 1 tahun. Tapi yang susah itu kalah cash flow.
tidak bisa berputar di bisnisnya. Kenapa? Marketnya yang belum terdefinisikan bagus. Penggalangan uangnya dahsyat. Nah, kalau kita dibalik lebih baik dibalik. Marketnya dulu diperkuat, baru nanti akan ketahuan butuh modal berapa. Makanya di sini saya ingin mengungkapkan, mau koperasi Hanida, mau koperasi Lumbung dan sebagainya, saya mau simpulkan bisnis koperasi ini urutan pertama adalah UMKM. Apa UMKM ini? Yang jelas marketing udah. Kalau urusan produksi mah UMKM mah bisa cari tahu sendiri, karena itu akan terjadi seleksi alam. Kemahalan nggak laku, nggak enak, nggak ada yang beli, pasti seperti itu. Begitu ya Bu ini ya. Nah, Ya. tetap pembinaan ada. Nah, jadi pertama market di koperasi ini adalah UMKM. Keduanya, kalau UMKM ini betul-betul nolong aja. Kalau saya usul, koperasi ini harus berbeda dengan koperasi-koperasi yang lain. Kalau menurut saya usul ya. Jadi kita menawarkan solusi. Ada masalah apa, kita masuk menjadi solusi. Ujungnya kita punya profit, itu dampak. Itu harus sepakat dulu di antara kita. Karena kalau kita memang mau mengkapitalisasi, jangan di koperasi ini, cari yang lain. Ini adalah bagaimana pengabdian saja Bu Menteri, barangkali seperti itu. Harus sama dulu. Jangan sampai, saya mau masuk koperasi Hanida Indonesia Bersinar, pengen kaya, salah. Tapi kalau pengen bahagia, mari masuk. Kalau pengen kaya, susah ke sini gitu Bu. Kalau pengen bahagia, silakan masuk Lumbung Indonesia Sukses, silakan masuk Lumbung Hanida Indonesia Bersinar. Bahagia itu loncat Bu, nggak perlu kaya dulu langsung bahagia. Nggak perlu kaya. Lebih dari banyak uang kalau bahagia ya. Nah, saya kira seperti itu. Nah, lalu seperti apa urutannya? Yang jelas koperasi punya anggotanya ya yang perlu modal kita kasih, tapi yang jelas marketnya bisa dilihat juga, karena semuanya bisa dilihat. Nah, untuk masalah pendanaan